Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para sahabat, kita lanjutkan kembali kajian kitab Tanqihul Qaul dalam bab Fadilatul Ilmi wal Ulama. Hadis yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu li ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idqi alfi raqabatin. Telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Ya ibna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab ini beliau itu dikatakan juga sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat sir yang mendapatkan rahasia-rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapati oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena dekatnya beliau dengan Rasulullah. Seorang murid kalau dekat dengan gurunya, tidak saja dekat secara fisiknya dan dekat juga secara rohaninya, dia akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang tidak didapati oleh murid-murid yang lain. Dan itu yang ditemukan oleh guru-guru kita dahulu, Syekh Burhanuddin, dan masih banyak guru-guru yang lain. Seperti itu, mendapatkan kata-kata rahasia dari guru tua, itu bahasa. Dan juga Ibnu Mas'ud ini para sahabat ada juga yang mengatakan yaitu wisaduhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bantalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi tidur, beliau yang menjadi bantal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan beliau, kasih sayang beliau kepada Rasulullah. Tidak hanya Rasulullah, Nabi dan juga guru beliau. Jadi di sini kita mengambil contohnya bahwa seorang murid itu harus dekat dengan guru, menggali ilmu dan menjadikan guru itu tidak sayang di depan saja sampai ke hatinya. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan juga ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud ini wana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan dua sandal? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan membuka sandal beliau, beliau ambil sandal Rasulullah itu dan beliau letakkan di tangannya untuk menjaga sandal Rasul. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid, beliau letakkan sandal itu dan beliau pakaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah adab seorang murid kepada gurunya. Di mana ada kata-kata bid'ahnya menghormati guru. Ini kalau kita tidak mengerti, cari dulu. Masih banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang hormatnya kepada guru. Apalagi di dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim itu sangat terperinci sekali dijelaskan hormat seorang murid kepada guru. Dan selanjutnya Ibnu Mas'ud ini ketika beliau berjalan dengan Rasulullah, beliau selalu berdiri di depan memakai tongkat. Kenapa? Ketika ada nanti orang yang menyakiti, yang ingin merusak Rasulullah, beliau tampil untuk membelanya. Dan juga beliau ini wayasturuhu idza ghtasala, dan menutup Rasulullah ketika Rasulullah itu mandi. Bisa jadi dengan kain-kain atau badan beliau.
Dan juga wa yukhidhuhu idza nama, dan membangunkan Rasulullah ketika Rasulullah tertidur. Begitu dekatnya sampai beliau yang membangunkan Rasulullah. Sungguh dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Julu suka bara mulu duduk engkau saatan akan sajam fi majlisil ilmi, dalam majlis ilmu, la tamassu qalaman, tidak menyentuh engkau akan pena, wala taktubu harfan, dan tidak menulis engkau akan satu huruf pun, ba'alah baramulo khairul laka, lebih baik bagimu, min idki alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi hadis ini, kalimat ini menandakan betapa besarnya fadilah daripada menuntut ilmu itu. Seseorang yang meniat menuntut ilmu di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, walaupun beliau tidak membawa pena, tidak menulis satu huruf pun, itu sudah dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sahabat, semangatlah dalam mencari ilmu, hadirilah majelis-majelis ilmu. Ketika kalian menghadiri majelis ilmu, disitulah pahala-pahala itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lanjutan hadisnya kita jelaskan pada minggu yang akan datang. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.